sana kayak ini. Nanti ada di workshop, ada ya semua satu kelompok. Saya ingat kembali wajib bawa iPad atau laptop. Oke, thank you. Ada? Semua ada? Ada? Satu kelompok wajib ada, yang lain nanti nyari pakai Canva kan, pakai sorry aku pesen gue. Pakai apa? Namanya pakai HP, oke? Nanti kirimin si gambar, gitu ya? Siap ya? Jadi hari ini kita akan belajar benar-benar yang namanya apa? Membuat Styling. Oke. Board ya, board. Oh, dan mood board juga. Oke. Sekarang kita mulai aja. Mungkin dari Ruka. Oke, silakan slide-nya. Oke, tadi kayaknya udah pernah sempet di-mention juga ya. Dari saya di sini itu mewakili juga kantor. Jadi kantor itu Moye House itu anaknya dari Moye. Jadi itu dia adalah luxury furniture. Dia sudah cukup lama juga. Jadi Moye House itu anak barunya. Jadi lebih ke furniture untuk generasi Gen Z. Jadi lebih ke desainnya juga lebih fresh, lebih muda gitu. Terus jadi memang stylenya lebih ke Bauhaus dan Skandinavian. Oke, kita spill dulu mungkin sedikit Instagram Moye, boleh ya? Boleh. Oke, ini Moye Instagramnya. Jadi dijelaskan nanti apa boleh. Nah, nanti brandnya Fitra itu salah satunya ya Kak, yang nanti kita betul. compete buat ini ya. Jadi furniture-nya furniture kekinian banget gitu ya, gayanya kekinian banget. Jadi memang yang Moye House ini lebih banyak more colorful gitu dan memang desainnya lebih retro ya. Iya betul. Yes. Retro juga. Salah satu boleh di bawah aja si outfitsnya mungkin ya kurang lebih barang-barangnya kayak gini ya guys ya. Kalian boleh follow ya Kak. Boleh dong, boleh banget. Moye House. Oke. Ya ini barang-barangnya jadi salah satu desainer siapa aja nih Kak? Ini kebetulan ini tim kita yang di bawah, ini tim Moye House kita. Terus nanti ini juga door prize kita. Ya. Pantol. Door prize hadiahnya ya. Ya betul. Kursinya cakep banget ya. Ini salah satu iconic furniture sih kalau kalian tahu. Jadi Yes. nanti kita bahas lebih dalam lagi untuk ini ya. Oke. Nah, desainernya itu siapa aja Kak? Ya, ada di Moye House yang dijual di Moye House. Wah, ada banyak ini. Kalau Fitra itu ada Fitra Pantone, salah satu. Terus ada Ims juga. Terus ada Jane Prouvé. Kalau tahu harus tahu sih sebenarnya karena itu salah satu. Kalau kalian desainer interior, arsitektur, kalian harus tahu historinya desainer yang memang bikin breakthrough di dunia desain gitu. Oke, nanti kalian bisa spill sendiri ya di Instagram. Oke, back to the materi. Oke, lanjut aja. Next aja. Oke, jadi ini kita masuk ke what's in 2025. Jadi lebih bahas general style ya. Jadi nggak terlalu in banget karena kan memang style itu berubah terus dan tergantung taste kalian juga masing-masing nanti untuk researchnya seperti apa. Tapi ini kita bahas beberapa poin dulu. Langsung aja. Oke, next. Jadi yang lagi on the rise sekarang itu adalah sustainability. Jadi dari segi material tuh lebih ke eco-friendly, terus recycle, terus kayak kalau sekarang kan udah banyak teknologi ya, teknologi kayak smart home dan segala macam itu sudah naik. Jadi sustainability digabungin dengan teknologi itu salah satu yang on trend juga di tahun 2025 ini. Terus terus nextnya adalah wellness dan comfort. Jadi semenjak adanya COVID, jadi orang kan banyak yang work from home, terus banyak juga yang lebih milih untuk membawa kenyamanan lebih di rumah atau tempat tinggal mereka gitu. Jadi memang sekarang banyak yang lebih fokus untuk physical well-being, terus kayak suasana yang tenang atau lebih membawa ketenangan gitu. Terus natural elements nanti bisa masuk ke material, warna dan lain-lain gitu. Terus cultural design juga itu masuk. Jadi kayak yang craftsmanship-nya, terus kayak style-nya itu mungkin kayak kalau yang wellness banget tuh kayak Japanese gitu, Japanese yang zen gitu.
gitu. Terus nextnya, jadi sorry ini kayaknya agak salah nih. Jadi multifungsional itu, jadi tadi ruangan yang tadi itu gabungan, kalau misalkan di rumah gabungan antara living room sama mungkin working space gitu. Jadi kayak di satu space itu akan ada berbagai aktivitas gitu, tapi didesain sedemikian mungkin gimana caranya biar tetap nyaman gitu. Jadi dan desain furniture-nya juga dia tidak masih movable, masih bisa di bisa di ini lagi di rubah-rubah lagi sesuai dengan kebutuhan. Terus nextnya adalah bold aesthetics. Jadi bold aesthetics ini masuk ke warna yang lebih rich, warna yang lebih kaya, tapi masih dalam natural color. Jadi kayak kalau misalkan bisa dilihat kayak jewel colors itu kayak bright colors, tapi yang masih kayak golden yellow atau kayak terracotta. Jadi warna natural tapi yang lebih pop, lebih berani gitu, lebih bold gitu. Dan dikit lagi. Jadi selain dari warna-warna bold tadi, menggabungkan material yang kontras. Jadi material kontras tuh mungkin kayak kayu tapi dengan metal. Jadi warna tekstur yang dan feel yang kontras. Jadi masuknya ke bold aesthetic. Jadi oke. Gini, jadi ini udah masuk ke apa ya? How to set the mood board-nya ya. Ya, Setelah betul. tadi yang sudah dikatakan prinsip-prinsip dari apa namanya? Prinsip-prinsip dari trennya. Terus kita sekarang mau masuk ke bagaimana membuat story-nya gitu ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya kalau merancang suatu space, rumah, apapun itu, jadi kalau dari saya itu gimana caranya membuat suatu cerita. Jadi kita kan mendesain itu ada ceritanya ya, ada konsepnya. Jadi gimana caranya kita menyampaikan cerita itu dan membuat mood itu gitu. Jadi antara kita ke desainer sampai ke klien gitu. Jadi kalau dilihat di sini, jadi bukan cuma nge-set furniture, bukan cuma nata furniture, pilih furniture, kursinya yang bagus ini, mejanya yang bagus ini, tapi juga membuat suatu karya. Jadi desain itu karya seni yang bisa manggil emosi atau kayak bikin memori, karena itu kan kita sebagai interior designer atau arsitek designer itu kan nanti karya kita itu akan ditinggali, akan dipakai oleh orang-orang kan. Jadi kita harus membuat desain yang berkenang, itu. Yang Jadi punya memang- memori ya. Betul. Jadi memang dari desain itu kita harus di breakdown lagi. Jadi secara tekstur, secara tones, dekor, warna dan segala macam itu jadi satu kesatuan yang dimana bisa membuat cerita yang harmonis. Gitu. Next. Oke, jadi ini itu apa ya istilahnya, lebih ke poin-poin yang perlu diperhatikan. Jadi kalau desain kan sebenarnya banyak banget yang perlu diperhatikan. Jadi kayak ini singkat padat jelasnya aja sih. Jadi kayak kalau kalian udah belajar ada kelas basic yang komposisi 2D, 3D. Iya betul, itu tuh masih tetap akan Terpakai. Betul. Mungkin nggak secara langsung bentuknya kayak gitu, tapi masih terpakai. Jadi yang pasti itu komposisi, skala itu nanti akan menjadi balance dan harmoni. Jadi komposisi skala itu bukan cuma kayak komposisi bidang 2D, 3D. Jadi komposisi kedalaman, terus komposisi besar kecilnya barang, terus proporsi misalkan meja dengan sofa yang seperti itu apakah cocok, terus dan seterusnya gitu. Jadi memang harus diperhatikan itu juga. Terus
Selanjutnya itu warna dan tekstur. Jadi kalau misalkan kalian pasti udah pernah juga kan bikin kayak mood board gitu-gitu, itu pasti ada permainan warna dan tekstur. Kadang kalian pasti kayak bingung, kayak ini cocoknya warna apa, ini terus warna ini cocoknya dengan tekstur seperti apa dan lain-lain. Tapi itu nanti dengan seiring waktu itu pasti akan terasa. Tapi kalau di sini note saya, jangan takut untuk ekspor. Kayak kadang warna yang bikin kayaknya nggak bagus nih, terus tapi begitu kita eksplor dengan komposisi tadi banyak yang warna misalkan merah, terus tapi mau ada warna hijau, tapi hijaunya seperti apa, merahnya seperti apa, dan teksturnya yang diikuti itu seperti apa gitu. Terus selanjutnya adalah bentuk. Jadi kalau bentuk itu kadang desainer tuh kadang terpatok dengan bentuk yang itu aja kan. Jadi kayak bentuknya simetris, terus bulat, terus dan yang lain-lain atau curve atau wave. Tapi di sini aku juga mau ngajak lebih think outside the box. Jadi pikir lebih abstrak. Kalau di sini tuh kalian harus lebih eksplor gitu. Jadi jangan terpatok dengan bentuk yang itu saja, karena nantinya kalau kalian tidak eksplor, nanti hasil karya yang kalian buat itu nanti jatuhnya akan repetitif. Orang sudah bisa memprediksi desainnya akan seperti itu, dan akhirnya ya kalian juga nggak akan berkembang nanti. Oke. Next, jadi agak kamu. Jadi ini salah satu contoh ambience atau contoh ruangan. Di sini kalau kalian lihat itu warnanya neutral tones, tapi di sini bermain tekstur. Gitu. Kalau di image yang pertama ini kan warnanya dominan hitam ya, hitam, terus natural colors, terus wood. Tapi shapes-nya ini bisa dilihat lebih detail lagi. Jadi dari artwork-nya. Jadi kalau melihat suatu ruangan itu bukan cuma hanya furniture, finishing tembok, finishing ceiling dan finishing lantai aja, tapi kita melihat secara keseluruhan. Betul. Jadi apa yang membuat ruangan itu lengkap? Apa yang membuat ruangan itu nyaman? Jadi bukan hanya furniture-nya tadi itu saja, tapi dekorasi, tapi cahaya, dan kadang bisa juga smell ya, bau, itu sangat mempengaruhi gitu. Terus lagi jadi kita bicara dengan kalau elemen itu tekstur, dilihat dari kontras teksturnya aja, dari lantai ketemu dengan tekstur karpet, itu sudah sangat berbeda. Itu membuat efek yang berbeda. Lalu ketemu dengan tekstur kayu, itu juga beda lagi. Tapi ini di sini berbagai macam tekstur ya, dan walaupun dibalance dengan warna yang tidak begitu banyak, tapi saling melengkapi. Dan di sini kalau dilihat juga warna dominannya itu hitam. Jadi ada focal point-nya kalau dibilang ya. Terus shape-nya juga. Jadi ini walaupun kotak atau garis lurus, ada detail kecil yang membuat itu tidak repetitif, tidak bosan gitu. Jadi kalian harus bisa melihat secara keseluruhan gitu. Nanti ada dekornya yang lebih bentuknya lebih fluid, lebih tidak tajam gitu. Terus ada Nah, kalau yang ini tadi kan contohnya lebih ke neutral ya, lebih ke yang kayu, yang warna lebih dark, ya lebih moody. Tadi kalau ini itu adalah contoh yang colorful. Kalian bisa lihat di sini materialnya banyak, ada dari brush, ada kayu, ada duko, ada apa dan segala macam. Tapi kalian bisa lihat di sini ini balance. Ini balance, ini enak dilihat. Pertemuan antara kayu, warna kayu, karpet. Ini saja kayunya ada beberapa warna kan, ada 1, 2, 3, ada. Jadi nggak cuma satu warna ya? Iya, jadi kayunya memang nggak banyak warna, tapi
terlihat sangat enak dilihat, balance gitu. Ada gradasi warna coklatnya ya. Betul, betul. Jadi kalian harus bisa dapat sense. Ini nanti kalau kalian terus explore itu nanti bisa sih dapat ini. Jadi kalau di sini lihat fokusnya itu mengarah ke kabinet warna kuning. ya, karena yang neutral color itu di depan, terus coklat, terus ada sedikit hijau, terus ada dilengkapi dengan warna burgundy merah, tapi dia saling melengkapi karena warna kuning dekat dengan warna merah, terus nanti kontras dengan warna putihnya sofa. Jadi permainannya enak di sini. Dan kalau dilihat secara bentuk, sofa ketemu dengan side table itu bentuknya sudah berbeda. Yang satu bentuknya Lebih fluffy, lebih organik ya. ya lebih organik, terus kesannya lebih empuk, lebih nyaman. Ketemu dengan table yang zigzag ini yang lebih sudut, lebih fun gitu. Itu kalau dilihat itu sangat menarik dan tapi ternyata bisa apa ya, harmoni, melengkapi gitu. Karena kan kalau lihat lagi ke belakang, oh si stool ini, side table ini ketemu dengan ujung-ujungnya tangga. Jadi kayak masih membawa suatu elemen yang sama, bentuk yang sama gitu. Seperti herringbone, bentuk pattern herringbone dengan tangga ya. Betul. Jadi memang permainan yang sebenarnya kalau kita nggak perhatiin banget itu nggak akan kelihatan. Tapi setelah kita lihat dan kita Keseluruhan ya, detail ya. betul. Jadi permainannya memang kalau desain interior memang banyak sekali ya, dari warna, dari pattern, dari bahkan Bentuk juga ukuran, ya. bahkan Proporsi, skala. proporsi Ya. skala gitu. Tuh, jadi dari kalau yang di shelf ini juga kelihatan juga permainan displaynya ya, display bukunya, permainan display barangnya. Jadi besar kecil dan warnanya pun walaupun banyak dia masih berkesinambungan, masih sama gitu. Jadi enak dilihat gitu. Oke, next ini salah satu contoh yang colorful juga, cuma ini bentuknya lebih beragam lagi. Jadi kalau dilihat memang kalau sekarang kan lagi zaman banget nih yang kayak pop warna gitu, Bauhaus, Century gitu kan. Kalau di kafe-kafe di Jakarta banyak banget yang kayak gini, atau yang tadi slide pertama gitu. Jadi memang permainan dalam dekorasi itu juga penting untuk kita eksplor. Jadi ya jangan takut untuk mengeksplor berbagai macam warna, bentuk dan proporsi gitu. Ini salah satu contoh nanti yang akan kita bahas juga, si Pantone chair. Jadi memang dia bentuknya sangat fluid ya, sangat fluid gitu. Dan kalau dia ditaruh di suatu ruangan itu akan langsung menjadi focal point gitu. Terus langsung aja ya, next aja ya. Oke, kalau saya biasanya untuk sebuah project atau sebuah project lah sebutannya, bikin itu kalau saya sih nyebutnya the aesthetic board. Jadi kalau sekarang kan semua serba-serbi estetik ya, apapun kayak kamar, dekorasi kafe, apapun itu pasti orang maunya estetik, bisa difoto, bagus difoto, Instagramable. betul. Tapi karena ngerti sih kenapa, karena kita mau lingkungan sekitar kita itu nyaman, kita mau kita bisa mengapresiasi lingkungan kita gitu. Jadi apa sih mood board? Jadi mood board itu sebenarnya alat komunikasi. Jadi gimana cara kita sebagai desainer itu menuangkan ide, menjelaskan ide dengan bahasa visual. Jadi kita mengerti, klien juga mengerti. Jadi ini nanti mood board ini akan sangat penting nanti buat kalian yang interior designer atau architectural designer. Itu nanti akan jadi istilahnya apa ya? Alat jualan ya, alat jualan sebelum mendesain sebenarnya ya. Betul, jadi sebenarnya juga sebagai batasan ya. Kadang kan kita desainer tuh terlalu asik mengeksplor, jadi kejauhan gitu. Lupa nih starting pointnya di mana. Jadi ini juga sebagai reminder kita bahwa project ini tuh seperti ini visualnya, briefnya seperti ini, targetnya
Kalau biasa sih saya ini mood board tuh juga istilahnya dipakai buat sketch. Jadi kayak mencari ide-ide, gitu. Iya. Tempel aja dulu semua, tempel semua di situ. Nanti begitu udah kayak mulai fokus, baru separate lagi, bikin lagi, dimana yang sudah lebih terfokus. Karena setiap project saya pasti harus banget mengeksplor, eksplor dulu yang jauh, eksplor dulu yang jauh. Nanti begitu sudah lebih matang, itu baru di SketchUp, pindahin ke SketchUp. Iya, di sketch. 3D Max. Karena memang sebagai desainer mengeksplor itu sangat penting. Karena kalian kalau nggak mengeksplor, kalian akan ketinggalan zaman, ketinggalan tren apapun itu. Dan kalian sebagai desainer itu nggak bisa ketinggalan. Karena apa ya, industri ini sangat cepat ya, Sangat dinamis. sangat dinamis. Banyak pesaing baru ya tiap Benar, tahun ya. apalagi sekarang kalau retail segala macam itu fast pace banget. Jadi Iya, kayak sangat dinamis ya. Iya. Kalau public space itu sangat dinamis. sangat dinamis. Jadi kalau agak curhat dikit nih. Jadi kalau di kantor itu ada namanya window. Jadi kalau window itu seasonal window. Kalau kalian nggak familiar dengan kayak seasonal window dalam furniture, pasti tahu dong fashion kayak summer fashion, fall fashion, terus winter fashion itu kan berarti ada seasonnya ya, seperti itu kurang lebih. Jadi hampir setiap bulan, setiap season itu harus ganti, dan itu idenya harus fresh, harus baru. Ya. Dan kalau retail juga itu gimana caranya kita mengundang publik untuk melihat, bahkan untuk membeli barang itu. Which is yang barangnya juga sebenarnya nggak murah-murah banget ya, tapi kayak harus bisa menjual itu. Karena window itu salah satu hal pertama yang dilihat oleh klien, apa tuh masuk. Jadi desain itu sangat penting dan kalian nggak bisa nggak mengeksplor itu. Oke, next. Ini kebetulan mood board salah satu project yang ongoing sekarang, jadi agak nge-spill dikit nih. Jadi projectnya itu Korean Bakery. Korean Bakery. Korean Bakery. Jadi konsepnya adalah mid-century, retro mid-century. Jadi vibe mood boardnya secara general seperti ini, tapi ini sebenarnya di project ini saya bikin pecah-pecah moodboardnya. Ada yang secara general, ada yang lebih fokus lebih ke furniture, lebih ke material dan lain-lain. Ini secara general aja. Jadi kalau bisa dilihat ini benang merahnya adalah kalau mid-century itu style pasti kayu. Terus elemennya adalah ada steel, ada besi dan lain-lain, tapi fokusnya adalah kayu, warnanya neutral tones, hijau, coklat, krem dan sebagainya. Tapi biasanya sih kurang lebih warnanya seperti ini, gitu. Next. Nah ini adalah material boardnya di project ini. Jadi memang kalau mesin turun pasti dominan kayu, tapi kita mau masuk untuk merubah sedikit, kita mau masuk ada elemen industrialis sedikit. Jadi kita twist sedikit. Ini jadi ada exposed semen, terus ada apa ya namanya? Glass block, terus ada chiseled stone dan batu stone dan terrazzo. Terus color paletnya ini, which is yang agak jauh dari mid century ya sebenarnya. Karena kan tadi hijau, lebih retro ya. Iya, lebih pop ini. Karena kalau mid century kan dia lebih muted kan, warna lebih natural, coklat dan sebagainya gitu. Tapi ini kayaknya sudah sangat suka, jadi kita lanjut. Oke, nextnya. Nah ini salah satu contoh mood board yang sebenarnya masih upcoming sih. Ini another project ya? Iya, ini another project. Jadi ini seasonnya adalah season fall. Kalau fall itu kan biasanya kalau kalian searching di Pinterest tuh yang keluar kan kayak maple leaf, daun-daun coklat, terus kalau interior tuh lebih kayak terakota dan sebagainya. Tapi berhubung itu sudah pernah dibuat sebelumnya kayak warna-warna terakota seperti itu, jadi saya
nariknya agak jauh. Apa sih fall? Fall itu kan jadi daun Musim gugur. guguran ya. Iya, musim gugur. Jadi konsepnya kalau nggak kelihatan itu green turns into gold. Jadi ngambil dari kata-kata itu. Jadi mood board itu juga bukan cuma visual tapi kayak wording untuk menyampaikan konsep kita tuh apa yang mendasari visual itu gitu. Jadi konsepnya di sini adalah green turns into gold, jadi di mana hijau yang masuk ke kuning atau kuning yang golden yellow gitu. Jadi agak ditarik jauh gitu. Tapi mood dari fall itu, which is yang comfort, nyaman itu masih terasa gitu. Main dengan tekstur kayu, terus warna kayunya yang lebih dark, lebih rich, terus leather, fabric, terus dekorasinya juga, lukisannya itu semua dibungkus sedemikian rupa biar nanti tetap terasa fall dan nyaman. Nah ini salah satu contoh, bukan mood board ya, lebih ke detail. Jadi kadang tuh project kita bisa nyelipin selain mood board itu kita bisa nyelipin seperti ini, kayak Bentuk detailnya ya. iya betul detail. Jadi apa sih yang mau kita display nanti di situ, apa sih yang membuat project ini beda. Jadi dari detail, kadang sebagai interior kita lupa untuk memikirkan after ruangan itu selesai, karena kita harus mengisi apa yang membuat ruangan itu alive, apa yang membuat ruangan itu hidup. Jadi kadang tuh kita bikin presentasi seperti ini juga kalau di proyek-proyek yang lalu gitu. Jadi bukan cuma furniture doang, tapi kita memperhatikan hal-hal kecil, kayak misalkan mungkin kalau di cafe itu bisa sign arahnya itu bisa pakai seramik yang bentuknya glossy seperti ini, bentuknya menarik. Terus kalau dari karya seninya kita bisa mau pakai karya seni yang seperti apa, karena itu sangat mempengaruhi hasil akhir dari sebuah ruangan gitu. Terus main warna, main tekstur, main pattern. Jadi kalian harus melihat lebih jauh lagi untuk mendesain gitu. Terus next. Nah ini salah satu contohnya. Ini contoh mood board window tahun lalu, fall tahun lalu. Jadi sebenarnya mood board itu nggak harus yang lengkap banget, harus banyak banget gambar gitu. Enggak. Kadang 3 image saja itu cukup mewakili ya. Cukup mewakili. Karena kalau terlalu banyak, kadang juga bikin bingung. Bikin batasan ya. Iya, dan fokusnya kadang hilang gitu. Jadi memang kan apa sih yang mau kita tunjukin? Misalkan produk kursinya, misalkan shelvingnya, misalkan coffee table-nya, warnanya, dari situ. Next. Nah, jadi ini hasil desainnya. Salah satu sketch-nya ya. Iya, ini salah satu sketch-nya. Jadi kalau dari ini kan nggak di-render ya, jadi nggak kelihatan banget. Jadi kurang lebih permainan warnanya tadi ada golden yellow, ada terracotta, terus nanti ditambahin dengan stiker lantai yang bentuknya bata gitu. Jadi sebenarnya permainan itu, dan karena ini ruangannya kecil, itu kita harus mikir gimana caranya kita bisa mendisplay barang banyak untuk menjual, tapi tetap harmonis, tetap enak dilihat. Jadi memang challenge-nya untuk window retail seperti itu. Next. Ini next lagi. Nah, jadi Jadinya ya, hasilnya. Iya, jadi hasilnya itu seperti ini. Ini salah satu contoh aja sih sebenarnya. Jadi sketch dan sederhana nggak apa-apa ya. Iya. Yang penting hasil akhirnya nice ya. Iya. Jadi memang kalau sketch itu kan awalan untuk kita nanti lihatnya seperti apa gitu. Cuma kita balik lagi tadi ke detailnya seperti apa, ambience-nya seperti apa yang mau didapat gitu, seperti itu. Jadi memang ini itu hasil setelah 2 tahun kurang lebih explore untuk space-nya yang baik seperti apa, komposisinya seperti apa, dan
skala proporsinya itu seperti apa yang masuk ke area kecil ini gitu. Dan tampak depannya ada nggak Kak? Ada kayaknya next. Oke. Nah, Ini kalau Asta, ya Asta Jakarta. Nah, ini Karuka nih selalu yang bikin si window-nya ya. ya window ya. Yes. Nah, jadi kayak tadi ya sketsa sederhana. Jadi jangan takut buat bikin sketsa ya. Iya, Tapi harus. hasil bisa kayak gini ya. Itu kalau sketsa itu penting banget. Jadi kalian harus mau sketsa manual, sketsa kayak tadi misalkan mood board, terus kalian coret-coret di iPad atau di Sketchpad or whatever that is, itu kalian tetap harus bisa sketch karena itu guide kalian juga, jadi melatih feeling kalian nanti bentukannya seperti apa